Dan tidak salah ketika orang datang itu mencari kemerdekaan. Ada juga literasi yang mengatakan bahwa pertama kali itu tilamu P. Sudah? Monggo dimasukkan. Saiki aku udah di briefing dari awal ya. Ya Pak iki. Ya Pak iki. Kira-kira dari kedua keris ini, mana yang lebih mahal? Ini lah sih. Karena aku menjelaskannya susah ya Mas. Karena apa? Feeling tok. Feeling. Nek dari kedua keris ini jenengan lebih suka yang mana? Suka iki jane. Suka yang ini. Kenapa? Padahal jenengan bilang ini lebih mahal. Kembali lagi, lebih mahal berarti harus bagus toh? Iya. Kenapa jenengan suka yang ini? Karena needs ya. Kebutuhannya. Apa ini? Coba diterangkan. Maksudnya kalau selera aku berbanding kan, aku nggak suka sing berat-berat kan secara pegangannya. Itu. Terus lebih simple. Pamore sing iki pamore apa Mas? Anu ya kulit semangka ya. Betul. Nah, pamor sing iki lu simple juga. Luwih simple. Apa luwih simple? Boy. Oke. Keris ini adalah keris brojol. Keris brojol tangguhnya di Mataram Sultan Agung dengan pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon. Di mana masuk ke dalam jajaran jenis pamor miring. Yang rata-rata harganya akan lebih tinggi daripada keris dengan pamor melumah. Ini kerisnya. Dan ini yang jenengan pilih. Secara jenengan tidak tahu maharnya, jenengan tidak tahu lebih detail terkait barangnya, tentang spesifikasinya. Betul, hanya melihat sekilas. Dan yang ini adalah keris brojol juga, tangguh Tuban Pajajaran. Pamornya di kulit semongko. Masuk ke dalam pamor jenis melumah. Yang seharusnya lebih murah daripada keris yang tadi, Tejo Kinurung. Dan secara mahar memang betul. Keris ini ada juga di dunia keris, mengunjungan cek untuk harganya. Brojol tangguh Tuban Pajajaran. Nah, kembali lagi ke poin keris murah tidak selalu keris bagus tidak selalu mahal, dan keris mahal harus bagus. Oke. Secara sekayatine jenengan luwih ning tadi toh? Karena jenengan menantingnya, jenengan memegang nantingnya megang ki mau. Nanting. Terus dengan melihat visualnya, tanpa bertanya harga, tanpa kita menyebut harga, itu sudah pusaka kondo jenenge. Apa arti pusaka kondo? Ya pusaka ini sing ngandani bahwa dia layak untuk dihargai lebih. Seperti itu. Karena tadi faktor yang biasa jelaskan adalah teori. Teori tentang pamor miring rata-rata atau kebanyakan lebih tinggi maharnya dibanding pamor melumah. Itu faktor pamor. Walaupun sama-sama brojol. Gitu Mas Andrew. Dapat konklusinya? Dapat. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Ada lagi? Contoh lagi? Ini rada ongel iki. Iki rada beda case wae ben. Kita menggunakan hal yang sama. Monggo, jangan ambil ini. Ini lagi. Ini lagi boleh. Jangan menanting lagi juga boleh. Monggo, nek mau dibuka lagi. Buka lagi nih? Boleh no. Wong ora bayar rek. Nanting tok kan ora masalah. Nah, nek dinggo nglawan nang Iran wani. Wah, ojo ngono. Jangan ya. Jangan ya. Oke.
Wes, mantap. Tetap yang itu. Masukkan. Sekarang saya beri keris ini. Sama. Jangan tanding lagi. Bagaimana? Ini brojol juga ya? Brojol juga. Pamornya sama juga? Pamornya sama. Tanggonya beda? Tanggonya beda. Ini masuk ke Tuban Mojopahit. Kira-kira Mas Andro, mahal yang mana Mas Andro? Kira-kira? Aduh, susah aja nih aku juga ngira-ngira aja. Nek aku sih menilainya sih masih oke sing itu ya. Masih oke yang ini. Karena tandingan masih depan. Iya, tandingan terus nek bilah ini luweh ini ya. Iya, Po. Korosi. Luweh ada korosinya ya. Tapi sebenarnya sama, ini juga ada korosinya. Ya? Itu lebih pulen daripada ini. Dan pamornya lebih tebal itu daripada ini. Wah, apa sih aku? Nek selera tetap selera ini. Rasanya sing tebel-tebel nih, Mas. Selera tetap selera ini. Oke kan, berarti kan? Tetap selera yang ini kan? Secara estetikanya lebih bagus yang mana? Estetika sebenarnya bagus ini jadi, Mas. Bagus itu. Karena penak disawang tuh. Penak disawang. Proporsionalnya, garape, mantep bentuknya. Rancang bangunnya. Dan nyambung yang dedere juga oke. Yes. Begitu. Itu jenengan sudah bisa menjadikan acuan. Di mana estetika dengan rasa itu tidak bisa disamakan. Jadi di saat jenengan ingin memahari keris harus ada dua faktor tadi. Di mana estetikanya masuk atau tidak, dan rasa panjenengan masuk atau tidak. Nyatanya walaupun estetikanya lebih bagus itu, jenengan mengakui lebih bagus itu, tapi secara rasa jenengan tetap pilih yang ini. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Sekarang kalau saya buka perihal mahar, luwih apik sing ndi jenengan kira-kira mahare? Luwih apik dalam arti kan lebih mahal yang mana? Mungkin mahal iki sih, Mas. Betul. Itu 2 kali lipatnya ini. Karena secara estetika. Bukan secara rasa. Kalau kita bicara rasa ya tergantung orangnya. Nyatanya, dengan dihadapkan dengan keris yang mahal, jangan tetap milih yang ini. Tadi dihadapkan dengan keris yang lebih murah, jangan tetap milih yang ini, yang secara maharnya lebih mahal ini daripada yang tadi. Sudah. Itu saya berikan contoh langsung. Kasus langsung di mana ini tidak ada settingan, walaupun semua keris yang ada di sini ada di website. Ya, dan nggak mungkin juga aku melihat semua website, guys. Betul. Tidak mungkin jenengan menghafalkan harganya. Karena saya sendiri pun masih kadang lupa untuk harganya. Itu contoh langsung. Tanpa saya harus menjelaskan. Tapi cukup panjenengan lihat dan perhatikan saja. Jadi untuk panjenengan yang menonton, ini cara bagaimana memilih keris. Terus bagaimana value kerisnya, rasa kerisnya, dan bagaimana juga tentang pernyataan bahwa keris bagus tidak harus mahal, dan keris mahal itu harus bagus. Itu terjawab di kasus kita tadi. Dengan contoh, jenengan lebih memilih keris Tejo Kinurung di pertama dengan perbandingan brojol kulit semangka. Berarti menandakan bahwa keris bagus harus mahal.
Oke. Keris pahal harus bagus tadi kan? Nih kerisnya, jenengan cocok karo kerisnya. Nah, dibandingkan yang kedua, dengan sama-sama keris brojolnya, pamor Tijo Kinurung yang sama, hanya di beda era, jenengan memilih keris yang sama dengan yang pertama. Walaupun jenengan mengakui kalau itu lebih bagus. Ada faktor lain yang menentukan bagaimana cara jenengan memilih keris. Tidak hanya sebatas maharnya saja, tapi juga rasa di sana. Sebenarnya kalau di breakdown itu memang faktor paling penentu ini ngerasa ya. Betul. Malahnya, Mas ya. Betul. Balik ke taste-nya, seleranya jenengan. Wes? Oke. Cukup? Cukup. Adakah masih yang ingin ditanyakan atau masih kurang puas? Aku takon kok malah dijak dolanan ngono katakanlah. Oh, sing kurang pas dudu aku sih Mas, tapi enek teman-teman sing kurang puas kok. Yaitu. Itu adalah penjabaran singkat. Di mana saya berikan kasus langsung, contoh langsungnya untuk pertimbangan panjenengan juga, di mana panjenengan mungkin bisa menerapkan hal ini. Di saat panjenengan ingin memahari keris atau di saat panjenengan ingin menilai sebuah keris. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk menayuh dulu. Itu monggo lah jenengan pribadi masing-masing lah. Jadi memilih keris tidak berdasarkan tayuhan, memilih keris tidak berdasarkan jarene, memilih keris juga tidak berdasarkan FOMO atau hanya ikut-ikutan belaka. Tapi kembali lagi memilih keris itu berdasarkan rasa panjenengan, karena keris itu adalah ageman, ageman yang satria. Monggo seperti itu. Selebihnya dan selanjutnya saya kembalikan ke panjenengan masing-masing. Tapi aku masih ada pertanyaan saya mengganjal Mas. Boleh ya. Kan ini kan jenengan nawarin aku kan cara langsung kan Mas. Yang mana aku bisa lihat wujud kerisnya, betul, pegang kerisnya, betul, merasakan bagaimana keris itu, betul, dipegang, dilihat. Nah, untuk teman-teman mungkin yang tidak bisa menemui langsung, betul, bagaimana bisa menilai sebuah keris itu cocok secara rasa dan secara estetika dan secara mahar lewat online, maksudnya lewat foto atau lewat video. Oke. Hal pertama, kalau bisa panjenengan pastikan untuk bertemu, maka bertemulah. Karena memilih keris paling benar bagi saya itu memang bertemu. Karena walaupun di online sekarang sudah bisa kita melihat secara jelasnya baik video maupun foto, tetapi juga akan ada faktor lain yang kita tidak tahu. Apakah itu editan, apakah itu bentuk asli, apakah itu memang sengaja dipoloskan apa adanya, atau itu sudah dikemas sedemikian rupa supaya menjadi lebih bagus di tampilannya. Kan kita tidak tahu tentang hal itu. Jadi saran saya kalau bisa untuk bertemu maka bertemulah. Namun jika ada kendala atau jika tidak bisa berkesempatan untuk bertemu, ya maka mencobalah untuk saling percaya terlebih dahulu. Dengan cari seller yang tepat, yang amanah, yang percaya, yang memang betul-betul sama visinya dengan Nguri-Nguri Budoyo. Kalau hanya sebatas penjual banyak. Nah, makanya nanti ketemu yang sepuh tapi kamartikan nah itu. Betul. Tapi kalau panjenengan memang sudah into ke dalam keris, sudah masuk lebih dalam, jadi sudah bisa memilah dan memilih. Oh ini kerisnya seperti ini, oh ini kerisnya seperti itu, hanya berdasarkan foto dan video. Tapi landasan paling utama, jenengan mencoba untuk percaya, mencari seller yang tepat, penjual yang tepat, terus kepercayaan, amanahnya, wis, dan bukti konkret, di mana panjenengan meminta garansi, di mana panjenengan meminta jika tidak cocok dengan barangnya seperti apa, apakah bisa dikembalikan atau tidak. Kalau dari awal sudah tidak bisa dikembalikan, nah itu jenengan wajib untuk memberi tanda kutip di sana. Karena kalau selama barangnya benar, kenapa takut dikembalikan? Seperti itu. Jenengan beli,
jenengan terima barangnya, setelah dikirim jenengan terima barangnya, lalu jenengan tanting sebulan, nggak sampai sebulan lah, seminggu 2 minggu. Kok nggak cocok ya? Atas dasar ketidakcocokan panjenengan atau atas dasar ketidaknyamanan panjenengan wajib dan berhak untuk mengembalikan. Dan si seller pun juga berhak untuk menerima dan wajib menerima jika barangnya betul. Walaupun kembali lagi kepada kebijakan masing-masing penjual. Seller. Tapi saya yakin 90% pedagang yang betul loh ya, bukan benar, yang betul. Angel lagi. Betul atau benar dibedake kok. Betul. Ya. Itu akan berani menggaransi uang kembali. Itu saya yakin 90% dari penjual keris yang betul. Seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjadi tolak ukur, acuan utama. Ya. Monggo. Berarti kalau kita bicara soal seller kan atau mau beli keris di mana kan, berarti kita bicara soal siapa di baliknya kan. Betul. Ya. Seberapa valid dan jaminan apa ya, itu kayak Ya. garansi apa yang diberikan. Betul. Gitu. Seperti itu. Mantap. Jadi semisal lagi aku wis beli ini tadi ya, brojol lagi mau selat sebulan lah, aku merasa bahwa aku cinta lagi sama keris yang lain yang luwih oke ngono. Tapi dengan budget terbatas. Nah, budget terbatas. Boleh. Tukar tambah, boleh. Nek belinya di saya. Kan saya penjual toh. Iya, nek ra iso nek belinya ning orang lain ya. Piye iki? Nek belinya di saya, melalui dunia keris, bisa. Jenengan bisa untuk tukar tambah. Katakanlah, Mas, iki aku kemarin bulan lalu habis beli yang harga 3 juta. Terus aku kok nonton postingan jenengan enek sing rega 3,5, apik ya Mas? Aku itu ijol lah Mas. ya boleh. Jenengan kirim barangnya, saya terima lengkap barangnya, masih sesuai, tidak ada patah, tidak ada segala macam. Kalau hanya kotor normal lah. Tapi warangkanya juga masih utuh, kerisnya masih utuh, tidak patah, tidak segala macam, tidak ada minus yang signifikan minusnya. Maka oke, saya terima. Terus jenengan mau tukar tambah apa, tinggal tambah. Selesai. Oke. Itu kalau beli di saya melalui dunia keris. Oke. Kan saya bakul toh. Bakul, nek barangku bener ya aku well wae. Santai saja saya. Dan siap mengembalikan ya semisal. Siap no. Ora bener ya. Yo ino, aman saja. Oke. Begitu. Mungkin cukup sih untuk episode hari ini, Mas. Cukup ya? Ini kita Oke. akan dibagi jadi 2 part nih harusnya. Boleh, monggo nanti diatur saja lah. Oke teman-teman, begitu saja untuk episode hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Yang muda, yang berbudaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.